Saat ini dalam posisi pandemi COVID-19, ini saya bilang ada tiga jaringan. Jaringan pengamanan kesehatan yang pertama, jaringan pengamanan sosial, jaringan pengaman ekonomi. Sekarang kan the new normal itu kita bicara masalah jaringan pengamanan ekonomi yang kita tumbuhkan, kita hidupkan lagi, kita jalankan lagi. Kalau jaringan pengamanan kesehatan, jaringan pengamanan itu kan kita jalankan sudah. Alhamdulillah pemerintah kota sudah, jaringan pengamanan sosialnya juga cukup baik ya, cukup baik untuk itu. Tinggal jaringan pengamanan ekonomi. Untuk kita buat jaringan pengamanan ekonomi untuk the new normal, kita harus potret dulu ekonomi mana, sektor mana yang harus kita bangun dulu, sektor mana yang nggak mungkin kita bangun. Ya, yang ini kita cari sektor mana yang bisa bergerak dan bagaimana peredaran uang di Binjai ini dia hanya beredar di Binjai uang itu, sehingga perpindahan uang itu membuat gerakan apa ekonomi gitu. Jadi sampai sejauh ini bagaimana Bang kesiapan pemerintah Kota Binjai sendiri untuk menyambut new normal itu? Kan saya bilang dalam new normal itu jaringan pengamanan kesehatan kita tidak akan pernah kendorkan. Kita tetap protokol kesehatan, gugus tugas akan bekerja dengan maksimal. Dan kita nanti akan mengeluarkan peraturan wali kota tentang mewajibkan pakai masker, ya, mewajibkan beberapa tempat-tempat usaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Jaringan pengamanan sosial, ya, kita tetap melakukan bantuan-bantuan, tetap dalam new normal. Yang kita tambah, ya, contoh misalnya sekolah. Saat ini kan belum ada kebijakan baik dari pemerintah pusat, dan saya baru menerima kemarin hasil ratas presiden dan dari surat gubernur menyatakan sekolah belum dibuka. Maka pemerintah kota membuat aplikasi SIGUM yang dibuat oleh pemerintah kota, namanya Si Guru Mengajar, sistem guru mengajar. Di sini kita buat bagaimana murid itu walaupun dia belajar secara daring benar-benar belajar. Ini buat, ini salah satu, ini persiapan ini normal. Yang kedua, kebetulan kita membuka pasar itu kita buat untuk pasar yang betul-betul untuk kehidupan new normal. Di pasar itu nanti akan ada physical distancing yang betul-betul kita jaga, protokol kesehatan kita jaga. Dan kita bangun e-commerce-nya. E-commerce-nya mana? Itu namanya Pak Jai. Jadi ibu-ibu apa siapa pun mau belanja tahu, mau belanja jengkol, mau belanja terong, itu bisa pakai sistem online, e-commerce-nya. Inilah dia. Ini kita tapi di normal baru kan gitu, nggak perlu. Itu kebijakan yang akan diambil nanti. Ya, dan kita ambil dan kita akan menarik anak-anak muda kita sebagai operator. Jadi di situ kita nanti juga akan membuat padat karya. Contoh padat karya gini. Ya. Aplikasi kita buat, ya, kita serahkan kepada anak-anak muda kita, ya, seperti the new startup lah ini, ya. Kita kasih mereka untuk sebagai operator, mungkin kita carilah misalnya si pengantarnya, ya, kita panggil 20 orang, 30 orang, ya, kita kasih pendidikan, diklat, ya, nanti di akhir diklat kita kasih modal mereka, misalnya kasih modal sekian ratus ribu rupiah, sehingga nanti mereka punya modal kan. Dan si penjualan ini juga kita akan kasihkan pembinaan dan pendampingan agar packagingnya itu benar-benar baik, gitu. Tidak ada halnya apa, dia memenuhi standar kesehatan. Jadi kita buat di normal itu bukan sekedar perencanaannya kayak nggak bisa kita tanpa data. Kita hanya membuat kegiatan-kegiatan atau program-program yang sporadis saja. Kalau bahasa pepatahnya, kalau kita anyut asal mana terpegang gitu. Itulah kegiatan yang sporadis, nggak akan maksimal. Dan ini memang normal baru ya. Kita nggak bisa copy paste dari mana. Tinggal masing-masing daerah itu memiliki ciri khas masing-masing, nggak bisa diseragamkan. Tidak bisa disamakan Nggak bisa, ya, karena potensi masing-masing. Potensi dan keadaannya berbeda.
Jadi kalau seperti pasar yang sudah tumbuh, oh ini gimana? Ya, Seperti Pasar sudah tumbuh atau tempat-tempat usaha makan yang belum ada itu bagaimana? Pasar tapi misalnya kebun lada yang sudah selama ini padat lah gitu berarti. Gimana nih? kita nanti kan makanya kan dia akan pelan-pelan. Ya, nanti setelah selesai sana kita buat di pajak tapip, buat lagi satu apa lagi mereka untuk bisa setiap hari mengupdate mereka belanja. Nanti mereka tahu tinggal pilih buka untuk belanja pada tapip ini. Tapi kan kita nggak bisa semua lah. Berarti untuk Pajai ini sebagai contoh lah ya. Pak Jai kita yang awal di sana dulu. Nanti dia di sana sudah ready for you, sudah jalan bagus, baru kita kembangkan pasar sini. Dan akhirnya nanti secara perlahan, gitu. Ada beberapa hal yang kita faktor yang kita bagaimana kita di Pak Jai ini misalnya. Bagaimana kita membuat harga di Pak Jai dengan harga sebenarnya itu sama. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau ongkirnya itu nggak besar, tapi juga kan ini kan kita berharap ada tumbuh apa baru kan, lapangan kerja baru gitu. Nah, gitu. Ini yang kita lakukan ya, ini yang kita lakukan. Maksudnya contoh gitu, ada beberapa program yang sudah kita siapin, tapi program ini belum kita launching, belum kita apa? Kita potret dulu kota ini. Sejauh mana nanti program ini efektif dan efisiensinya gitu. Maka saya bilang program itu nggak bisa sporadis. Saya bilang apa sih mau program yang kalian buat untuk Pak Wali untuk new normal? Oh ini namanya kan saya sporadis, cuma ngarang aja, nggak by data. Berarti untuk menghadapi new normal ini dua program ini dulu lah yang akan dia ya. Yang pertama pertama dulu kita sudah siapkan untuk pendidikan itu Ya, kan udah memang dia baku. tadi Ya karena di dalam new normal ini yang bisnis yang paling baik itulah e-commerce. Ya, e-commerce itu sudah bisa social distancing, physical distancing dan juga bisa menjaga protokol-protokol kesehatan. Ini kan kita buat. Orang nggak keluar, ini kita harapkan. Itulah satu program yang sudah kita siapin. Cuman untuk skala makro, kita harus potret dulu kota ini. Jadinya mulai Jumat, kita potret dulu kota ini. Ini mau kita hitung. Berapa sih uang yang beredar per hari di kota ini? Sektor mana sih orang itu beredar? Jadi tidak sesimpel yang kalau ada yang bilang, oh itu gampang, kami akan buat ini kamu. Itu simpel. Harus butuh waktu ya untuk Ya, proses tuh. kita butuh proses dan nggak punya. Mungkin kita butuh hanya 1 minggu aja. Potret dulu semua, kita dapat potret, baru kita. Ini loh. Ya kalau secara mikronya ada misalnya padat karya, contoh misalnya. Kita buat misalnya program padat karya beternak ayam kampung yang disatukan dengan kebun sayur-sayuran misalnya. Ya, satu kelurahan kita buat sampel satu kelompok 20 orang misalnya. Ya, kita bantu ayamnya, kita bantu kandangnya, mereka kerja buat kandang kita gaji, namanya padat karya kan. Ya kan? Kita bantu sampai ayam itu mulai bertelur. Itu ayam bertelur, dia kerja kita gaji apa semua. Nah, kita berharap mereka ada 20. Setiap hari piket 3 orang. Kan seminggu sekali nih orang untuk kerja. Kita kan berharap udah ada dapat tambahan kelompok ini. Kalau dia sayur, dia udah ada tinggal ambil, dia buat beli sayur, nggak payah beli sayur. Ya. Karena kan masih dalam mungkin program 6 bulan ke depan, program kita kan masih survival. Siapa yang bisa? Kalau yang bisa bilang, oh langsung bisa buat pertumbuhan ekonomi, saya belajar loh sama dia. Mungkin saya salah baca buku gitu. Ya, survival dulu gitu. Kita buat bagaimana ini bisa kembali baik putarannya, baru kita cerita bagaimana. Ya program-program ini yang kita lakukan untuk persiapan new normal. Kita belum buat ya. Kita belum buat program new normal itu saya bilang enggak. Kita buat dulu prosesnya dulu. B News TV.